Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Adenium Ghazani, channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium, cara menanam, cara merawat, pengendalian hama, penyakit, dan lain-lain seputar adenium. Oke, welcome back to my channel. Salam kopi hitam tanpa gula, salam Ademania Nusantara. Ngopi dulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi tutorial tips secara umum atau gambaran secara garis besar tentang keberhasilan budidaya tanaman, khususnya tanaman adenium. Ini salah satu koleksi saya yang baru saya pindah tanam atau ganti media. Jadi keberhasilan budidaya tanaman adenium ini ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tentang keberhasilan budidaya adenium. Di mana keberhasilan yang di sini saya maksud adalah keberhasilan kita mempunyai tanaman dari biji, misalnya dari semai, itu tanamannya gendut, pendek, kemudian cabang-cabangnya ini juga tidak ngelancir, tidak panjang. Nah, di situ yang saya sebut keberhasilan, teman-teman. Jadi di sini saya luruskan terlebih dahulu tentang keberhasilan ini. Kalau hanya sekedar menanam, kemudian tumbuh, kemudian berbunga, menghasilkan seed pod, kita tanam lagi, itu saya rasa mudah. Karena kita tidak memperhatikan faktor-faktor di mana yang mempengaruhi tanaman ini, khususnya cabangnya pendek dan batangnya besar. Nah, seperti itu. Di situ yang saya sebut keberhasilan, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa faktor, ada beberapa macam pengaruh. Ini menurut saya, sekali lagi menurut saya, menurut pengalaman saya. Jadi tidak bisa buat patokan juga, karena saya hanya berbagi tips, berbagi tutorial. Ada kurang lebih ada 6, teman-teman. Ada 6. Yang pertama itu genetik atau keturunan, bisa dicatat, teman-teman. Genetik atau keturunan. Jadi genetik ini sendiri adalah garis klan keturunan dari induknya. Nah, dimana cara memperbanyak adenium atau perkembangbiakan adenium ini ada 2 menurut versi saya, teman-teman. Dari biji, semai, kemudian tumbuh, kemudian dari grafting. Ini kalau dipotong itu grafting, teman-teman. Oh maaf, bukan grafting, stek. Dari stek. Ini kalau dipotong, ditanam, itu pasti keluar akar, keluar daun lagi. Itu stek. Ada 2 perbanyakan adenium itu dari biji dan dari stek. Nah, kalau dari stek, teman-teman, otomatis kalau ini di stek muncul tanaman baru, itu pasti sama persis dengan tanaman induknya. Kalau dari biji itu masih beberapa, kadang ada mutasi genetik, tapi biasanya tidak lari jauh dari induknya. Kalau dari biji itu faktor keturunan yang pertama yang sangat vital menurut saya. Jika kita menanam adenium yang keturunan gendut, cabangnya pendek, itu pasti tidak jauh beda, tidak melenceng jauh anakannya dari indukannya. Itu yang pertama, tentunya genetik atau garis keturunan. Yang kedua yang sangat penting menurut saya itu adalah faktor suhu cuaca. Suhu cuaca ini meliputi sinar matahari, teman-teman. Kenapa sinar matahari di sini saya katakan sangat penting? Karena pada dasarnya sinar matahari ini menimbulkan panas, kemudian membantu tanaman untuk berfotosintesis, untuk mengolah CO2 dan air menjadi glukosa. Nah, notabene adenium ini adalah tanaman yang berasal dari gurun, mawar gurun, teman-teman. Berasal dari gurun, jadi suka yang panas. Jadi sinar matahari sangat penting. Karena apa? Di sini yang saya garis bawahi, sinar matahari pada hakikatnya itu merusak atau menghancurkan hormon yang ada di pucuk ini, teman-teman. Jadi
tanaman itu secara alamiah di pucuk-pucuk tanaman itu menghasilkan hormon, yaitu berupa auksin dan giberelin. Hormon auksin dan giberelin ini hormon di mana menumbuhkan atau memanjangkan cabang-cabang. Jadi kalau sinar matahari full, terkena full dari pagi sampai sore, otomatis secara langsung hormon yang dihasilkan tanaman ini secara alami yang ada di pucuk-pucuk itu akan rusak, akan mati. Sehingga tanaman itu akan cabangnya tumbuh pendek, teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman semai itu ditaruh di tempat yang gelap, pasti semainya itu panjang-panjang karena hormon auksin dan giberelin yang diproduksi tanaman itu tidak rusak terkena sinar matahari. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya garis bawahi pentingnya sinar matahari. Nah, selain membantu proses fotosintesis juga mampu merusak hormon-hormon yang ada di pucuk tanaman yang memanjangkan tanaman. Itu suhu, cuaca, hujan terutama. Kalau di musim hujan teman-teman, kita harus waspada akan serangan jamur. Nah, nanti kalau serangan jamur kita beralih ke bab selanjutnya. Nah, itu bab nanti pengendalian hama dan penyakit. Kemudian yang ketiga di sini adalah pemupukan, teman-teman. Semua tanaman khususnya adenium ini sangat-sangat membutuhkan unsur hara atau nutrisi yang cukup, yang memadai, antara lain nitrogen yang sangat utama, kalium, kemudian fosfor, magnesium, silika, dan lain-lain. Jadi ada 3 unsur makro, N, P, dan K, kemudian unsur mikro lain-lain. Nah, jadi pemupukan ini harus kita setel, harus kita set. Kalau saat tanaman fase vegetatif, ini harus kita berikan lebih banyak nitrogen. Di sini saya tidak, ada sebagian teman-teman yang anti dengan nitrogen. Kalau saya tidak, teman-teman, karena pada hakikatnya tanaman itu membutuhkan banyak nitrogen pada saat vegetatif, pertumbuhan atau masa-masa belum berbunga. Nah, di sini saya berikan seimbang, teman-teman. Kalau teman-teman mau gunakan pupuk sintetis, Dekastar misalnya, itu yang berimbang tidak apa-apa, 16 karena pada hakikatnya tanaman ini sudah bisa menyesuaikan sendiri. Yang penting catatannya satu, harus terkena sinar matahari full, tidak boleh tidak, teman-teman, karena sinar matahari ini mampu merusak itu tadi, hormon itu tadi. Pemupukan kita berikan interval 1 minggu sekali. Kalau misalnya kita berikan yang sintetis atau organik silakan. Kalau biasanya memakai Dekastar itu kan 6 bulan sekali, tapi saya tidak pernah pakai. Belum pernah pakai, barangkali nanti suatu saat pakai. Nah, seperti itu. Karena pemupukan ini harus diberikan sedikit demi sedikit, tapi jenjangnya, intervalnya terus menerus. Tidak boleh diberikan sekaligus langsung banyak, tidak boleh. Harus intervalnya teratur. Harus kita atur. Kalau fase vegetatif harus seimbang N, P, dan K, dan unsur mikro yang lain. Kalau fase generatif, fase dimana masuk pembungaan, itu biasanya 6 bulan ke atas, itu harus nitrogennya harus kita tekan. Tidak boleh terlalu banyak. Seperti itu, agar merangsang bunga untuk seed pod. Itu pemupukan. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan pupuk kimia, teman-teman. Kalau masih vegetatif saya berikan pupuk organik, karena pada hakikatnya organik ini akan apa ya istilahnya, mudah didapat, murah, bisa buat sendiri. Kalau yang fase generatif saya pakai kimia beli, tapi kalau menggunakan kimia itu tidak boleh berlebih, organik juga tidak boleh berlebih karena bisa menimbulkan keasaman dan kepadatan pada media. Nah, seperti itu pemupukan. Kemudian yang keempat itu pengendalian hama dan penyakit. Kita harus sigap tanggap ketika tanaman kita terserang hama dan penyakit.
Kalau terserang hama itu masih bisa enak teman-teman, masih bisa kita lihat, masih kasat mata. Contoh kutu merah, seperti itu, kutu merah masih bisa kita lihat, kita berikan pestisida, pembasmi kutu, pengendalian kutu. Kemudian yang sulit itu biasanya yang loyot akar, biasanya dalamnya itu loyot kemudian menjalar ke atas, itu layu fusarium atau jamur, yang disebabkan jamur berkembang biak pesat di dalam media karena medianya terlalu lembab dan tergenang air terlalu lama. Seperti itu pengendalian hama. Kalau pengendalian hama saya rasa sudah banyak solusi karena toko-toko pertanian sudah menjual berbagai macam pestisida dan fungisida, tentunya seperti itu. Yang biasanya paling sulit itu kalau ada kutu putih di akar, kan tidak terlihat teman-teman karena ada kutu putih, itu biasanya digunakan pestisida yang ada di dasar. Nah, lain waktu nanti kita jelaskan itu pengendalian hama. Kemudian teknik penyiraman teman-teman. Yang kelima, teknik penyiraman. Penyiraman di sini penyiraman di sini yang saya maksud teknik penyiraman. Otomatis air digunakan itu kan pada saat siang hari teman-teman. Pada saat siang hari karena untuk proses berfotosintesis, proses untuk metabolisme tanaman, itu saya sarankan melakukan penyiraman itu kalau pas pada saat musim kemarau itu sehari sekali, itu pada pagi hari. Karena pada pagi hari siangnya bisa digunakan untuk proses fotosintesis kalau musim kemarau. Kalau musim penghujan kita menyesuaikan, jangan terlalu sering disiram karena hakikatnya sudah biasanya media itu sudah basah. Saya sarankan jangan menyiram di sore hari. Kenapa? Ini alasan saya tidak pernah menyiram di sore hari kecuali saat-saat terpaksa. Karena semalaman, kalau sore malam itu kan tanaman off teman-teman, tanaman istirahat, tidak melakukan proses fotosintesis, jadi media itu nanti terlalu lama tergenang air, akhirnya menimbulkan sarang virus dan bakteri. Saran saya pagi hari kalau di musim kemarau, karena pada hakikatnya tanaman adenium ini tidak suka terlalu tergenang air terlalu lama, itu bisa menimbulkan berbagai macam jamur, virus, cendawan dan lain-lain. Kemudian yang keenam ini media tanam. Media tanam ini sangat vital karena media tanam ini tempat di mana adenium untuk mengambil nutrisi, unsur hara, dan tempatnya bersandar akar. Tempat hidupnya tanaman ini media tanam teman-teman. Jadi media tanam seperti apa yang disukai adenium ini? Yang pertama syaratnya satu, porositas tinggi, tidak terlalu lama menahan air. Syarat yang utama yang pertama itu. Yang kedua, kaya akan nutrisi dan unsur hara. Jadi kalau media tanamnya kaya akan nutrisi dan unsur hara, otomatis tanaman itu akan sehat. Unsur hara terpenuhi, jadi tanaman itu berkembang sehat. Nah, kalau tanaman sehat itu pasti pertumbuhannya baik dan resisten terhadap hama dan penyakit teman-teman. Itu di situ kuncinya. Nah, jadi kalau bicara media tanam ini saya menggunakan campuran pasir malang sedikit, kompos trembesi, kemudian kompos daun bambu 3. Biasanya saya tambah lagi sekam sangrai, tapi saya tidak dapat sekam sangrai. Itu sangat-sangat poros. Itu kalau musim kemarau seperti ini, siram saya 1 hari sekali. Karena medianya sangat poros. Ketika disiram, itu langsung ke bawah airnya, tidak tergenang. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh faktor keberuntungan teman-teman. Jadi kalau step 1 sampai 6 itu sudah teman-teman lakukan, kalau hasilnya masih belum bisa memuaskan, hasil tanaman maksud saya, itu kembali lagi ke faktor keberuntungan. Nah, seperti itu. Sekian video tutorial pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, salah kata, sekiranya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.